Diana, Bu, nanti doa syafa'at sambil sekalian doa yang itu ya Bu, yang disampaikan di WA ya Bu? Iya. Oke. Siap. Ya. Ya. Kita akan memulai ibadah kita siang hari ini, kita satu dalam doa. Bapak yang baik, kami bersyukur siang hari ini Tuhan. Di tengah-tengah kesibukan kami, tengah-tengah kegiatan kami Bapak, Tuhan kasih waktu bagi kami, kesempatan bagi kami untuk duduk di memuji menyembah Engkau dan mendengarkan firman kebenaran. Bapak yang baik, kami bersyukur untuk setiap hal yang boleh terjadi dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk banyak hal yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Satu hal yang kami tahu Bapak, semua itu membentuk kami semakin indah di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Bapak, saat ini kami mengibadah. Telah Roh Kudus-Mu yang mengambil alih seluruh kehidupan kami, maupun juga Tuhan, seluruh ruangan di mana kami berada. Kami percaya Tuhan, Engkau yang memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai akhir. Mengurapi kami satu persatu Tuhan dengan melayani Engkau Tuhan. Materi dan Ibu Dini. Roh Kudus bekerja menuntun mereka Tuhan. Apa yang disampaikan melalui hamba-Mu Tuhan, biarlah semuanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu saja Tuhan. Dan Engkau disenangkan Tuhan atas ibadah kami Bapak. Terima kasih Tuhan bagi kami yang mendengarkan juga Tuhan. Taruhlah hati yang terus mau dibentuk oleh firman-Mu Tuhan. Semakin indah diproses oleh Tuhan. Menjadi serupa dengan Engkau ya Bapak, hari demi hari kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa Bapak untuk saluran internet kami. Bapak yang pegang kendali dengan kuasa Roh-Mu yang kudus Tuhan. Yes. Kami katakan, kami hancurkan setiap apapun yang mengganggu ibadah kami siang hari. Berkatalah Tuhan di atas pujian penyembahan kami. Kami ingin menyenangkan hati-Mu Bapak. Melalui pujian kami, melalui Tuhan kami duduk diam mendengarkan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman kami. Biarlah Tuhan menggerakkan hati mereka untuk hadir bersama-sama dengan kami belajar kebenaran firman. Dibentuk oleh Engkau melalui firman. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan akan tambahkan bilangan Tuhan, jumlah orang-orang yang hadir dalam Zoom ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan Pak Teddy. Terima kasih. Terima kasih Kak. Shalom saudara-saudari terkasih POPM. Firman Tuhan berkata di Galatia 6 ayat yang ke-9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Sebab waktu Tuhan adalah yang terbaik. Mari kita naikkan pujian ini. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila Kau izinkan, bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik.
kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita berikan nyanyian kita, pujian kita yang terbaik, sebab Tuhan yang mengizinkan semua itu. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila kau izinkan, bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami tahu Tuhan, waktu-Mu adalah waktu yang terbaik untuk setiap kami Tuhan. Tak pernah terlalu cepat, juga tak pernah terlambat bagi setiap kami Tuhan. Pertolongan-Mu datang tepat pada waktunya Tuhan. Kami mau pegang janji-Mu Tuhan, karena kami tahu Engkau baik bagi setiap kami Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari siapkan hati, telinga dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Diana. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau baik, tetap baik, dan sampai kapanpun Engkau baik untuk setiap kami Tuhan. Kami mau siapkan hati kami, telinga kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Urapi lidah bibir hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, sehingga apa yang kami dengar hari ini Tuhan akan memberkati setiap kami yang hadir Tuhan. Dan hidup kami akan menjadi dampak yang positif bagi orang-orang di sekitar kami Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus berfirmanlah, kami siap mendengarkan. Sama-sama katakan, amin. Silakan Amin. Pastor. Ya, shalom teman-teman, puji Tuhan Shalom. ya. Hari ini buat saya ini hari yang luar biasa sekali. Terima kasih Pak Teddy Irawan yang sudah mengantar kita dalam pujian penyembahan. Saya rasakan hadirat Tuhan luar biasa teman-teman. Saya percaya teman-teman sekalipun di kantor, ya mungkin kanan kiri ada orang-orang yang lihat atau bagaimana, tapi saya tahu bahwa hadirat Tuhan hari ini luar biasa. Ya, saya di sini pun yang di Purwokerto merasakan luar biasa. Hari ini tema kita adalah perjanjian garam. Ya, teman-teman yang dikasih Tuhan, kita tahu bahwa kalau bicara tentang sebuah perjanjian, maka artinya ada yang namanya dua belah pihak. Dan bicara tentang perjanjian garam, maka itu artinya pihak kita dengan pihak Tuhan. Karena perjanjian garam yang kita akan bedah pada siang hari ini adalah perjanjian garam yang Tuhan sudah firmankan di dalam firman Tuhan atau di Alkitab. Ya teman-teman, ada apa dengan perjanjian garam? Saya akan coba untuk pelan-pelan supaya mungkin teman-teman nanti bisa mencatat di situ dan supaya kita juga bisa sama-sama nangkep apa sih maksud dari perjanjian garam itu. Teman-teman, perjanjian garam adalah merupakan cara Tuhan untuk memberkati kita. Ya, bukan bicara tentang kita, tetapi bicara tentang keturunan kita pun itu bisa berlaku. Ya, saudara yang dikasih Tuhan. Memberkati kita dengan berkat yang terbaik. Saya mau bilang ini berkat terbaik. Dan entah itu akan digarisbawahi atau di spidol dengan tebal ya. Saya katakan perjanjian garam merupakan cara Tuhan untuk memberkati saudara dan saya. Dan berkat itu adalah berkat yang terbaik. Saudara katakan amin ya. Perjanjian garam menjadi penting saudara. Karena perjanjian garam merupakan sebuah langkah iman yang diadakan menjadi suatu perjanjian antara pihak Tuhan dan kita sebagai manusia yang cuma debu tanah, ya, manusia yang hanya debu tanah yang tidak berguna, yang tidak bisa apa-apa di luar Tuhan. Tapi ketika kita mengadakan satu perjanjian garam, di situ adalah suatu langkah iman yang sedang kita lakukan. Perjanjian garam disebut perjanjian garam karena di situ ada kata garam, ya teman-teman. Mari kita baca dulu 2 Tawarikh 13 ayat yang ke-5. Ya. Silakan kalau mau ditampilkan, tapi saya bantu baca buat kita. 2 Tawarikh 13 ayat yang ke-5. Tidak tahukah kamu, ya, kamu kita ganti dengan kata kita, ya, kita, diri kita, nama kita, keluarga besar kita, orang-orang yang terkoneksi dengan kita. Tidak tahukah Diana, ya, bahwa Tuhan Allah Israel, pencipta langit bumi, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa, telah memberikan kuasa kerajaan atas Israel. Dan kita cangkokkan Israel rohani kepada Daud dan anak-anaknya. Tapi di sini juga berbicara buat kita bahwa Tuhan telah memberikan kuasa kerajaan atas kita yang percaya kepada Tuhan untuk selama-lamanya. Dengan suatu apakah saudara? Perjanjian garam. Jelas di situ ditulis. Oh berarti ada ya Bu, perjanjian garam? Ada. Ya, kita baca lagi Imamat 2 ayat yang ke-13. Imamat pasal yang kedua ayat yang ke-13. Dan tiap-tiap persembahanmu, persembahan kita saudara, yang berupa apapun, ya, yang berupa apapun, kita persembahkan kepada Tuhan. Mungkin tenaga kita, waktu kita, uang kita, talenta kita,
Ya, siang hari ini kita mempersembahkan waktu kita di hadapan Tuhan. Nanti ada momen kolektif, kita mempersembahkan uang kita, ya. Dan bahkan seluruh kehidupan kita. Dan tiap-tiap persembahan kita yang berupa apapun, yang berupa korban sajian, haruslah kita bubuhi apa saudara? Garam. Ya, janganlah kau lalaikan garam perjanjian. Saudara boleh garis bawahi garam perjanjian Allahmu, Allah kita. Beserta segala persembahan kita haruslah kita persembahkan garam. Kita baca lagi Bilangan 18 ayat yang ke-19. Bilangan 18 ayat yang ke-19. Saya bantu bacakan. Segala persembahan khusus, yakni persembahan kudus, yang dipersembahkan orang Israel kepada Tuhan, yang dipersembahkan mereka, jemaat Tuhan, umat-umat Tuhan, orang-orang di luar sana. Ya, segala persembahan kudus yang dipersembahkan orang Israel kepada Tuhan. Aku, Tuhan, memberikan itu kepadamu dan kepada anak-anakmu laki-laki dan perempuan bersama dengan engkau. Itu Tuhan berikan buat kita, saudara. Ini keren. Ini dahsyat. Kalau kita nangkep firman ini dahsyat. Powerful. Dan itulah suatu perjanjian garam untuk selama-lamanya di hadapan Tuhan. Bagi siapa? Saya dan keturunan saya. Bagi saudara dan keturunan saudara. Katakan amin. Haleluya. Saya semangat sekali, saudara. Kenapa? Karena firman Tuhan ini luar biasa, dahsyat, powerful. Ya, kalau dulu Tuhan bikin mujizat, hari ini Tuhan bisa bikin mujizat. Kalau di zaman itu Tuhan bikin satu mujizat, di zaman ini yang kita sebut sebagai zaman modern, mujizat itu pun terjadi buat kita dan keturunan kita. Dan ini berkat Tuhan. Kalau Tuhan sudah menetapkan berkat itu pasti. Ya, perjanjian garam bicara ayat-ayat firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, itu ada satu perintah dan dua janji. Ya, saudara jangan kebalik. Ya, ada satu perintah dan dua janji. Saudara mana yang paling banyak? Ya, saudara paham ya, nangkep ya. Satu perintah dan dua janji. Bukankah Tuhan kita Tuhan yang sangat baik, saudara? Ya, Tuhan kasih satu perintah. Tapi Tuhan berikan dua janji. Dua berkat, dua blessing yang Tuhan mau berikan buat kita lewat yang namanya perjanjian garam. Makanya nggak main-main. Bicara tentang perjanjian garam nggak main-main, saudara. Ya, garam bicara tentang rasa. Rasa yang tidak sembarang rasa, saudara. Tapi rasa yang berkualitas. Amin. Ya. Ada banyak jenis garam di supermarket. Saya percaya saudara pasti akan pilih yang terbaik, yang berkualitas menurut pilihan saudara. Ya, ada banyak sekali fungsi garam. Ya, kita tahu apalagi ibu-ibu yang suka masak di dapur, ya, yang suka googling di Google, ya. Garam itu fungsinya banyak. Saya nggak bisa sebutkan satu persatu, tapi yang jelas bisa untuk masak. Apalagi Bu Ida kalau mau sarapan pagi, ceplok telur, pasti pakai garam. Ibu Maya Judia, oseng kangkung, pasti pakai garam. Kayaknya kangkung nggak level buat Ibu Maya. Capcay. Ya, saudara. Garam juga bisa berfungsi untuk mengawetkan ikan asin. Ya, mengawetkan apa saja. Dikasih garam, maka bisa tahan lama. Ya, bahkan bisa, ini kalau yang udah pernah praktek, garam juga bisa dipakai untuk apa, saudara? Air hangat, ditaruh di baskom, dikasih garam. Ya, biasanya buat rendam kaki, atau tangan udah mulai kebas-kebas, ya, nggak enak rasanya, linu-linu. Kasih baskom, kasih garam, air hangat, rendam kedua tangan kita, jari-jari kita yang udah lelah. Kita rendam, dan banyak fungsi yang lain. Multifungsi, garam itu banyak sekali. Makanya betapa pentingnya garam. Ya, kita mengucap syukur nih, kita berterima kasih ada garam. Masakan kita jadi enak, kita menikmati makanan yang enak. Ya, betapa pentingnya garam ternyata.
Dan bukan hanya secara jasmani, tetapi garam pun memiliki makna dan berfungsi secara rohani buat kita. Ya, sama halnya dengan kita. Ya, kalau garam bisa memberi rasa, kita pun juga. Kita bukan lagi manusia yang sembarangan rasa. Sekali lagi saya mau bilang, saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saudara bukan lagi manusia yang sembarang rasa. Oh, yang ini rasanya hambar, yang ini rasanya tawar, yang ini rasanya pedes. Saudara, kita bukan lagi manusia yang sembarang rasa. Tapi kita, saudara dan saya, adalah manusia dengan rasa yang top markotop, berkualitas. Amin. Saya lihat wajah-wajah yang rasa berkualitas. Haleluya. Tuhan lagi mau ngomong sama kita. Ya, Ibu Iren, Ibu Sulis, Pak Naga. Tuhan lagi mau ngomong sama kita, Ibu Berta. Bahwa hidup kita yang berkualitas ini harus berfungsi. Karena garam memiliki banyak fungsi. Dan kita sebagai garam dunia, sebagai garam, kita pun memiliki hidup yang berfungsi. Katakan amin. Pada saat kita bersedia untuk berfungsi, Bapak Ibu, maka kita menjadi orang yang berbeda. Nangkep ya teman-teman ya. Ketika kita mau sepakat sama Tuhan, Tuhan, aku mau hidupku berfungsi Tuhan. Aku mau. Karena aku tahu Tuhan, ketika Engkau menciptakan aku dari rahim ibuku, dan sampai hari ini Tuhan di umurku yang sekarang, aku tahu bahwa aku mau sepakat dengan Engkau, hidupku mau berfungsi. Dan orang yang mau berfungsi pasti akan berbeda. Makanya saudara lihat orang-orang yang hidupnya nggak berfungsi, juga beda, saudara. Ya, tapi ketika kita tahu fungsi kita dan kita mau melakukan fungsi kita dengan benar, dengan maksimal, kita beda. Kita beda, saudara. Tidak lagi sama dengan kebanyakan orang. Tapi nilai kita di atas rata-rata. Nilai kita excellent. Ya, kita menjadi manusia yang berkualitas dan tahu arti dari pengorbanan. Nggak banyak orang paham dengan arti pengorbanan. Ya bahkan orang pacaran pun ya ada pengorbanan. Nggak ada pengorbanan, katanya lu nggak cinta, lu nggak sayang. Kalau lu cinta, kalau lu sayang, lu begini, begini, begini. Ya, arti dari pengorbanan. Karena orang yang berfungsi pasti siap untuk berkorban. Tuhan sudah berfungsi buat kita, saudara. Dan itu luar biasa pengorbanan Tuhan. Ketika Tuhan memberikan nyawanya buat kita dalam karya penebusan di kayu salib. Ya, apa yang kita korbankan? Tadi saya sudah bilang di awal. Mungkin pikiran kita, tenaga kita, uang kita, talenta kita, harga diri kita, dan banyak hal apapun itu. Semua yang kita korbankan itu firman Tuhan tadi bilang apa? Harus dibubuhi garam. Ya bukan berarti, oh aku mau persembahan kolektor duitku, aku taburin garam dulu tiap hari, berarti di tasku harus bawa garam. Enggak ya, saudara nangkep ya arti daripada makna rohaninya. Artinya Tuhan lagi mau ngomong sama kita begini, bahwa sikap ya yang dibubuhi garam itu, Tuhan lagi mau ngomong sama kita bahwa sikap hati kita di dalam memberikan semua yang tadi itu harus berkualitas. Sikap hati kita dalam memberikan korban terbaik buat Tuhan. Bukan lagi karena terpaksa. Maka kalau lagi WL, itu benar-benar WL-nya berkualitas. Karena kita sepakat, kita mau berfungsi buat Tuhan. Saya percaya Pak Teddy tidak terpaksa. Saya percaya Pak Teddy sudah memberikan dengan kualitas penuh. Dengan fungsi maksimal. Makanya kita bisa ngerasain hadirat Tuhan yang luar biasa. Saudara, engkau berdoa buat teman-teman POPM yang lain. Ya, ditambah jumlah bilangan-bilangan yang akan ikut. Engkau doa dengan maksimal, dengan kualitas. Dan percaya, saudara. Mungkin kalau next ada koordinator perubahan. Ya, bukan lagi Bu Ida sebagai koordinator ibadah. Mungkin diganti orang yang lain. Tapi karena kualitas fungsi itulah. Ya, maka ada tuaian, ya apa yang kita doakan dituai.
Dan biasanya di awal tahun Bapak Ibu bicara tentang persembahan, ya bicara tentang korban terbaik bagi Tuhan. Biasanya di awal tahun itu ada yang namanya persembahan buah sulung. Ya, saudara, saudara mungkin sudah melakukan itu atau belum, atau paham tentang itu atau belum. Nah, ini tantangan buat kita, teman-teman. Apakah kita mau memberikan dengan sikap hati yang berkualitas atau aduh terpaksa nih. Ya, karena apa? Desember udah banyak keluar uang, Natalan, tahun baru apalagi, liburan kemana-mana. Saya kemarin perjalanan misi ke Medan, ya saudara hampir 1 bulan. Tapi ini tantangan buat kita. Dan biasanya di awal tahun itu ada yang namanya buah sulung. Ini masih Januari ya teman-teman. Penting sekali persembahan buah sulung di awal tahun. Menurut saya sangat penting. Saudara boleh berdoa untuk hal ini karena ini bukan tema kita pada siang hari ini, ya. Saudara, perjanjian garam bicara tentang janji. Yang tadi saya sudah bilang ada 2 janji. Perjanjian garam bicara tentang janji otoritas ilahi. Ya, tahta kerajaan Daud turun-temurun. Bicara tentang otoritas ilahi. Ketika kita mengadakan perjanjian garam dengan Tuhan, maka artinya kita sedang menerima semua yang ilahi itu turun dalam hidup kita. Yang tadinya lesu, nggak berdaya, mendadak ada satu kekuatan ilahi yang turun. Sehingga kita dimampukan menjadi pribadi yang kuat, tahan uji, kokoh. Ya, yang tadinya kebingungan, habis akal, jalan buntu. Mendadak ada satu pintu supranatural yang terbuka. Dan tiba-tiba muncul solusi terbaik terjadi. Yang tadinya bahkan kita nggak ngerti harus gimana. Apa tujuan hidupku? Mendadak Tuhan mulai singkapkan dan mulai dituntun masuk dalam destiny ilahi. Yang tadinya gersang mungkin secara keuangan. Tapi mendadak ada berkat yang ilahi turun. Dan semua dicukupkan dengan ajaib. Keren, saudara. Otoritas ilahi bicara tentang kuasa Tuhan yang powerful. Dan kalau Tuhan sudah turun tangan, pasti beres. Ya, amin teman-teman. Otoritas ilahi juga bicara tentang sebuah kepercayaan yang dari Tuhan. Kita dipercaya manusia aja, kita senangnya bukan main. Bangganya bukan main. Apalagi ini bicara tentang kepercayaan Tuhan. Saudara bayangkan, kalau Tuhan sudah percaya sama kita. Wow. Wow. Maka kita akan mengalami apa yang namanya percepatan. Amin, saudara. Ya, apa yang sudah lama kita rindukan, itu nyata dalam anugerah percepatan. Katakan amin. Perjanjian garam juga bisa bicara tentang janji berkat terbaik. Seperti yang tadi di awal saya sudah bilang, perjanjian garam bicara tentang suatu janji, berkat terbaik. Dan kalau Tuhan sudah berketetapan untuk memberkati kita, maka itu resmi, sah. Tidak akan bisa digagalkan oleh pihak manapun. Karena keputusan Tuhan itu sifatnya mutlak, tidak bisa diganggu gugat. Nah, berkat terbaik itu bicara tentang pemberian terbaik dari sorga yang diturunkan ke bumi, nyampe di hidup kita. Amin, saudara. Ya, saudara bayangkan ada satu berkat yang dari kerajaan sorga yang Tuhan perintahkan untuk diturunkan ke bumi dan itu nyampe ke kita. Wow, keren banget teman-teman. Ya, kenapa? Karena itulah kuasa Tuhan yang luar biasa. Kerennya Tuhan kita, ajaibnya Tuhan kita. Berkat itu yang terbaik itu berasal dari pihak Tuhan. Bukan karena kuat gagah kita. Berkat secara rohani, berkat secara jasmani. Berkat secara rohani bicara tentang mendadak kita jadi jatuh cinta sama Tuhan. Mendadak kita jadi semakin berapi-api sama Tuhan. Mendadak kita jadi, aku pokoknya mau hidup benar. Aku menjalani hidup dengan kebenaran, dengan firman Tuhan.
Di dalam Tuhan kita semakin menggebu-gebu, bergairah. Berkat terbaik secara jasmani bicara tentang yang enggak nalar ini loh, ya, yang di luar nalar manusia, pikiran manusia. Tapi keajaiban-keajaiban itu terjadi. Dan Tuhan berikan buat kita, saudara. Berkat terbaik, saya ngalami, saudara. Saya waktu dituntun tentang perjanjian garam, itu di akhir tahun 2022. Tuhan bilang, nak, perjanjian garam. Dan katakan juga kepada yang lain tentang perjanjian garam. Saya sudah lakukan, saudara. Dan itu luar biasa. Saya ngalami banyak keajaiban, saudara. Ya orang bilang mau percaya, mau nggak percaya, ya sudahlah bodo amat. Tapi saya pribadi, saya sudah menyaksikan, saya sudah ngalami apa yang namanya perjanjian garam itu. Banyak hal di luar nalar, tapi Tuhan cukupkan dengan ajaib. Kemarin kami berangkat misi ke Tanah Karo, Tuhan cukupkan dengan luar biasa. Dengan ajaib saya boleh bilang. Ya, bahkan sejak awal tahun 2023 ini, Bapak Ibu, GR Ministry sudah melakukan 6 kali berbagi kasih. Keren, saudara. Kalau yang lainnya seminggu sekali, ini baru minggu keberapa di tahun ini. Sudah 6 kali melakukan berbagi kasih. Ya, saya percaya pasti ada yang ketujuh dan lain sebagainya. Dan selanjutnya saya percaya. Mungkin nilainya bukan fantastis, Bapak Ibu. Tapi kita tetap bergerak, berbagi kasih. Terakhir kemarin kita turun ke jalan-jalan. Kita ketemu dengan pengemis-pengemis itu, orang-orang tua yang di pinggir jalan, kita kasih ke tukang becak, kita kasih ke mereka-mereka yang aduh, kita lihat aja secara mata jasmani aja kasihan sama mereka. Ya kita turun, kita bagi makanan-makanan ke mereka. Ya. Saudara, ketika bicara tentang perjanjian garam, maka kita nggak bisa main-main, Bapak Ibu. Ada langkah iman yang kita harus lakukan dengan perjanjian garam. Kenapa? Karena Tuhan lihat ini loh yang di dalam sini. Sikap hati kita. Tuhan lihat kualitas hati kita. Nangkep ya teman-teman. Sebelum kita masuk ke dalam perjanjian garam, sebelum kita mengadakan apa yang namanya perjanjian garam, kita bereskan dulu hati kita. Yang di dalam sini kita bereskan. Kenapa? Karena perjanjian garam bicara tentang blessing terbaik. Kalau sini nggak beres, blessing itu nggak nyampe, saudara. Maka sia-sia. Tapi kita bereskan hati kita, lalu kita lakukan yang namanya perjanjian garam, dan kita lihat, saudara, saya udah ngalami. Ada langkah profetik yang kita bisa lakukan, yang menjadi bagian kita. Namanya langkah iman yang tadi saya sudah bilang. Dan bagi saudara yang memang rindu dan mau menerima berkat terbaik dari perjanjian garam, maka saudara bisa lakukan langkah profetik, langkah iman itu. Mungkin ada teman-teman yang, Bu, saya tanpa perjanjian garam pun, kalau Tuhan sudah waktunya memberkati saya, pasti berkat itu nyampe, Bu. Ya, ada orang-orang yang kritis pikirannya, maka dia bisa berpikiran seperti itu. Lalu kemudian ada orang yang menyangkal juga tentang perjanjian pelangi, peristiwa air bah Nuh. Ya. Ada perjanjian pelangi, ada perjanjian garam. Dan banyak macam perjanjian-perjanjian yang lain. Yang orang kalau nggak bisa nangkep secara rohani, maka dia nggak ngerti betapa powerful-nya tentang hal-hal itu. Saya boleh bilang seperti ini ya. Mungkin ini dari pribadi saya sendiri ya teman-teman. Kita melakukan setiap bulan itu yang namanya perjamuan kudus, benar nggak? Ya, kita angkat roti dan anggur. Itu adalah sebuah langkah profetik. Langkah iman. Kita mengimani, kita percaya bahwa roti ini adalah tubuh dari Tuhan sendiri. Dan anggur ini adalah darah dari Tuhan sendiri. Itu langkah profetik. Tubuh yang bersatu dengan kita. Anggur yang mentahirkan kita, menyucikan kita, sehingga DNA Kristus yang mengalir dalam diri kita. Itu langkah profetik. Sama dengan perjanjian garam, teman-teman.
Perjanjian garam itu sebuah langkah profetik yang kita bisa angkat itu di hadapan Tuhan. Dan kita akan lihat blessing dari perjanjian garam itu powerful banget, teman-teman. Berkat terbaik. Dan itu merupakan ketetapan Tuhan untuk memberkati kita dengan berkat terbaik yang itu resmi sah, nggak bisa digagalkan atau diganggu-gugat oleh pihak manapun. Ya, kalau saudara percaya dengan hal ini, kalau saudara mau rindu mengadakan perjanjian garam dengan Tuhan, teman-teman mungkin tadi malam Ibu Idalina sudah menginformasikan teman-teman yang sudah menyiapkan garam atau yang belum menyiapkan, saudara boleh lakukan itu di rumah. Ya, saudara. Saudara boleh mengambil sedikit garam, sejumput, ya, seperti ini, saudara. Kita langsung praktekkan ya, teman-teman. Sedikit aja, nggak usah banyak-banyak, nanti hipertensi. Ya, saudara, ambil sedikit aja. Lalu kita angkat dengan tangan kanan kita sama-sama, teman-teman. Saya mau doakan langsung, praktek langsung saya. Ya, nanti kalau teman-teman, Bu, saya belum bawa garamnya, Bu. Nanti saya mau lakukan itu di rumah, Bu. Oke, nggak apa-apa. Nanti saya bisa minta doanya ke Ibu Idalina. Teman-teman bisa praktekkan itu nanti di rumah. Ya, yang sudah angkat garam di tangan kanan, saudara boleh pejamkan matamu. Engkau boleh dengarkan, saya akan berdoa untuk saudara. Tuhan, saat ini kami mengangkat garam di tangan kanan kami. Hari ini Tuhan, kami mau mengadakan perjanjian garam dengan Engkau. Kami siap menerima berkat terbaik dari perjanjian garam. Kami juga sepakat mau mengerjakan apa yang menjadi fungsi kami dengan maksimal. Menjadi manusia yang berkualitas dan dikenan oleh Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang memampukan kami menjadi pribadi yang excellent. Dan hari ini Tuhan, kami terima otoritas ilahi. Dan kami terima berkat terbaik yang telah Engkau sediakan bagi kami. Kami percaya Tuhan, apa yang sudah ditetapkan oleh Engkau tidak dapat digagalkan oleh siapapun. Kami terima berkat terbaik dari perjanjian garam dengan penuh iman dan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin 7 kali. Amin, 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 amin. Makan dengan penuh iman. Dalam nama Tuhan Yesus. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, perjanjian garam juga kita bisa lakukan untuk rumah kita ya, saudara. Kita bisa ambil sedikit garam di rumah kita, terus kita doa, kita angkat di hadapan Tuhan, kita doa. Kita minta pentahiran Tuhan, kita minta proteksi Tuhan. Ya, garam bicara tentang pentahiran juga. Lalu kemudian setelah kita doa, kita bisa taburkan itu di depan pekarangan rumah kita. Di setiap sudut yang ada, kita tahirkan. Saudara, perjanjian garam banyak hal yang Tuhan bisa lakukan dalam kehidupan kita. Ya, makanya nggak bisa kita menganggap enteng hal-hal yang terjadi di zaman dulu. Di 2000 tahun yang lalu, saudara. Kenapa? Karena langkah-langkah profetik, langkah-langkah iman yang sudah dilakukan. Tapi blessing itu masih berlaku sampai hari ini, saudara. Dan kita percaya bahwa di tahun 2023, waktu saya berdoa, Tuhan, setiap tahun saya pasti minta tuntunan Tuhan. Waktu saya berdoa untuk tahun 2023, Tuhan cuma bilang 2 hal. Ini nubuatan yang saya terima dari Tuhan untuk tahun 2023. Yang pertama, saudara boleh catat, saudara boleh ingat ya. Yang pertama, Tuhan bilang lewat saya bahwa tahun 2023 menjadi tahun kemenangan mutlak bagi setiap kita yang percaya. Dan yang kedua, tahun 2023 menjadi tahun ada jaminan yang supranatural buat kita. Waktu saya terima ini dari Tuhan, saya terharu. Saya udah nggak bisa ngomong lagi. Yang orang berkoar-koar, ya, yang ini tahun resesi, yang ini apa. Tapi yang saya dapat dari Tuhan adalah 2023 tahun kemenangan mutlak. Dan ada jaminan yang supranatural buat setiap kita anak-anaknya. Dan saya tangkap, saya
amini. Yes Tuhan, aku percaya apa yang sudah Engkau katakan itu pasti terjadi. Dan saya percaya saudara, itu juga berlaku buat setiap kita. Amin. Kita percaya bahwa tahun ini tahun spesial. Karena Tuhan kita hebat, Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita luar biasa, Tuhan kita perkasa. Nggak ada tandingannya. Kalau Tuhan sudah bilang, maka itu pasti terjadi. Dan saudara akan lihat dari bulan-bulan ke depan, bahkan di minggu-minggu ke depan. Ya, berkat blessing dari perjanjian garam. Saudara akan lihat itu. Amin, saudara. Mari kita sama-sama berdoa. Kita mau doa syafaat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapakku yang baik, saat ini Bapa, kami bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami tahu bahwa apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami itu belum selesai. Saat ini Tuhan, aku berdoa, Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Ibu Maya Judia, Ibu Idalina, Ibu Iren, Pak Teddy, Pak William, Pak Sinaga, Ibu Sulis, Ibu Berta, Eki, Erlina, Mailan, Ibu Elizabeth, dan Ibu Julia Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah berkat terbaik yang dari kerajaan sorga turun atas setiap mereka Tuhan. Dalam keluarga mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam bisnis mereka. Mereka menerima berkat terbaik yang sudah ditetapkan dan dimeteraikan oleh Tuhan sendiri. Itu berlaku untuk mereka dan untuk keturunan mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan berkat secara rohani Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada satu ledakan transformasi untuk kerohanian mereka Tuhan. Entah bagaimana caranya Engkau bekerja Tuhan. Tapi seperti robot, Engkau yang pegang remote kontrol kendali Tuhan. Dan di tahun ini Tuhan, menjadi tahun mereka semakin mencintai Engkau Tuhan. Mereka semakin haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Mereka semakin mengingini Engkau Tuhan lebih dari segalanya. Mereka semakin mengingini perjumpaan dengan Engkau Tuhan lebih dari siapapun. Hamba berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau mengaruniakan karunia iman kepada mereka Tuhan. Sehingga iman yang sebesar biji sesawi itu Tuhan temukan dalam pribadi lepas pribadi. Amin. Kami percaya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pemulihan keluarga demi keluarga. Pemulihan keuangan ya Tuhan. Pemulihan Tuhan lakukan. Tuhan kerjakan. Karena kami tahu Tuhan mencintai kami. Tuhan mengasihi kami. Tuhan menyayangi kami. Dan biarlah shalom yang daripadamu turun atas kehidupan mereka satu persatu Tuhan. Karena Engkau Allah sumber damai sejahtera. Dan sejahtera yang daripada Engkau itu membuat kami tenang. Membuat kami tenteram. Karena kami tahu yang berperang ganti kami adalah Tuhan sendiri. Tuhan sendiri yang ada di barisan depan kami. Kami hanya akan diam saja dan menontonnya ya Tuhan. Dan Engkau memerintahkan pasukan malaikat bala tentara surgawi untuk berkemah di sekeliling kami. Anak-anak-Mu yang takut akan Engkau Tuhan. Dan itu berlaku bagi setiap teman-teman kami yang ada di POPM juga Tuhan. Yang hari ini mungkin mereka tidak ikut ibadah siang hari ini. Tapi kami percaya blessing-Mu juga turun atas mereka semua Tuhan. Kau memberkati kesehatan kami. Kau memberkati Tuhan jiwa kami, mental kami Tuhan. Dalam setiap tantangan yang boleh kami hadapi. Kami tahu kekuatan kami tidak seberapa. Tapi ada kekuatan ilahi yang turun dalam kehidupan kami. Dan kami tahu Tuhan yang menyelesaikan setiap tantangan-tantangan itu bagi kami. Amin. Kami percaya Tuhan kami dahsyat dan ajaib. Maka dari itu Tuhan, Kau memberkati keluarga POPM. Kau memberkati si misi, si ibadah, si doa Tuhan. Para pengurus yang ada Tuhan memberkati. Dan semakin memberikan kesatuan hati kepada mereka. Yes. Biar mereka boleh menangkap visi yang ilahi daripada Engkau Tuhan.
Dalam setiap apapun yang mereka kerjakan, Tuhan membuatnya berhasil. Kau memberkati Tuhan. Pekerjaan mereka di kantor, semua Tuhan membantu menyelesaikannya di dalam anugerah percepatan yang daripada Engkau Tuhan. Maka semua boleh diselesaikan dalam percepatan-Mu Tuhan. Yang mustahil bagi manusia, tapi bagi Tuhan kami tidak ada yang mustahil. Kami percaya Tuhan. Bahkan usaha pekerjaan kami Tuhan, kami percaya Tuhan sendiri yang akan mendatangkan dari barat, timur, utara, selatan pelanggan-pelanggan yang baru, bahkan pelanggan-pelanggan yang lama Tuhan tetap Engkau berikan kesetiaan. Kami percaya Tuhan, hanya Engkau yang sanggup menggerakkan hati mereka untuk mereka boleh datang dan menjadi pembeli, berpartner, bermitra dengan bisnis kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau yang memberkati bisnis setiap anak-anak-Mu Tuhan. Apapun bisnis yang mereka kerjakan ya Tuhan. Dalam berkat kemurahan-Mu, mereka boleh menikmati itu ya Tuhan. Mereka boleh melihat campur tangan yang ilahi itu dalam bisnis mereka. Dalam setiap sekolah anak-anak kami Tuhan juga turut campur tangan. Kami tahu anak-anak kami menjadi anak-anak yang berprestasi. Karena kami tahu kepintaran, kecerdasan yang datangnya dari Tuhan yang diberikan kepada anak-anak kami. Sehingga nilai anak-anak kami di atas rata-rata. Karena ada campur tangan yang ilahi itu turun kepada anak-anak kami. Dan pergaulan anak-anak kami di sekolah dalam proteksi perlindungan darah Tuhan Yesus Kristus. Sehingga tidak ada kuasa jahat manapun yang dapat menembusnya. Dan anak-anak kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Anak-anak kami menjadi anak-anak yang mencintai Tuhan. Yang mengenal Tuhan. Dan mengenal kebenaran-kebenaran-Mu Tuhan. Yang berjalan di dalam rel ketetapan-ketetapan-Mu. Menjadi anak-anak yang diberkati dan anak-anak yang penuh dengan sukacita ya Tuhan. Anak-anak yang sehat rohani, sehat jasmani, dan sehat di dalam jiwa mental ya Tuhan. Memiliki pergaulan yang baik. Karena Tuhanlah cover perlindungan anak-anak kami. Engkaulah kubu benteng pertahanan anak-anak kami Tuhan. Amin. Kami percaya Tuhan. Rumah tangga Engkau berikan keromantisan. Engkau berikan kerukunan. Kami percaya Tuhan. Anggur yang manis Engkau curahkan. Sehingga menjadikan suami istri menjadi pasangan yang rukun. Pasangan yang memiliki komunikasi yang sehat. Pasangan yang memiliki hubungan yang sehat. Kami percaya Tuhan. Suami makin mencintai istrinya. Istri semakin mencintai akan suaminya. Karena kami percaya Tuhanlah yang mengerjakan. Tuhanlah yang empunya perasaan kami. Maka perasaan cinta, kasih sayang, mengasihi, mengampuni, itu Tuhan tumbuhkan di dalam hati setiap suami dan istri. Terima kasih Bapakku yang baik. Kau memberkati Tuhan setiap ibadah yang dilakukan POPM, setiap minggunya. Bahkan setiap ada doa ya Tuhan. Tuhan, Engkau yang menambahkan bilangan-bilangan untuk terus bersama-sama. Ya Tuhan, Engkaulah yang dimuliakan di dalam segala sesuatu. Engkaulah yang kami tinggikan di atas segalanya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, yang kami sembah, yang kami puji, yang kami tinggikan, yang kami muliakan, hanyalah Engkau Tuhan Yesus Kristus. Engkau pencipta langit dan bumi. Engkau yang mempunyai segala sesuatu. Ini hidup kami Tuhan. Perjalanan di tahun 2023 ini baru di tahun ini, baru di bulan Januari Tuhan. Ini adalah hari ke-27 di tahun ini Tuhan. Masih ada banyak hari Tuhan yang kami akan lewati di tahun 2023 ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami akan melewatinya bersama dengan Tuhan. Kami akan menjalani setiap harinya bersama dengan Tuhan. Tuhan yang gandeng kami, bahkan Tuhan yang rangkul kami, Tuhan yang peluk kami. Kami tahu kami tidak sendiri. Ada Engkau yang bersama-sama dengan kami. Dan kami akan menyelesaikan setiap harinya dalam berkat campur tangan kemurahan-Mu, dalam berkat anugerah-Mu,
dalam berkat belas kasihan-Mu, dalam berkat kasih karunia-Mu. Kami tahu Tuhan, kami tahu sekali lagi iman kami sepakat. Kami tahu bahwa Tuhan yang turun tangan menyelesaikan setiap harinya bagi kami. Sehingga setiap hari kami menyelesaikannya dengan tepat sasaran ya Tuhan. Apa yang jadi mau Tuhan, apa yang jadi kehendak Tuhan, itu yang terjadi dalam kehidupan kami. Siang hari ini juga kami mau berkata sama Tuhan, Tuhan, Engkau boleh lakukan apapun dalam kehidupan kami. Engkau boleh bertindak apapun buat hidup kami Tuhan. Engkau boleh merekayasa apapun dalam kehidupan kami Tuhan. Agar kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Agar hati kami tetap bersih dan murni. Agar hati kami tetap tahir ya Tuhan. Agar kami berkenan kepadamu. Dan hidup kami sepakat dengan kehendak rencana-Mu ya Tuhan. Dan darah Tuhan Yesus Kristus proteksi kami dengan sempurna. Sehingga tidak ada kuasa jahat manapun yang dapat menembus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur Tuhan. Buat siang hari ini firman-Mu sudah disampaikan. Hamba semakin berkurang-kurang. Engkau yang semakin bertambah-tambah ya Tuhan. Nama-Mu yang dipuji dipermuliakan lewat keberadaan kami. Di lingkungan kami bekerja. Dimanapun kami berada. Bahkan di tempat tinggal kami, di rumah kami Tuhan. Lingkungan RT RW Tuhan. Kami percaya keberadaan kami. Menjadi garam dan terang. Menjadi saksi-Mu Tuhan. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan lewat keberadaan kami. Kami tidak menjadi batu sandungan. Tapi kami boleh menjadi kesukaan bagi Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau yang terus akan berbicara kepada kami Tuhan hari lepas hari. Engkau yang buka telinga rohani kami, telinga jasmani kami. Engkau yang buka mata rohani kami, mata jasmani kami. Sehingga kami dapat menangkap setiap rema, setiap penyingkapan, setiap pewahyuan yang dari Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kami boleh tahu dan membedakan manakah yang Tuhan mau untuk kami kerjakan dan lakukan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari saudara yang dikasih Tuhan, sekaligus kita akan menerima blessing yang daripada Tuhan. Angkat kedua tanganmu. Ada iman pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia-Nya. Tuhan sendiri yang menghadapkan wajah-Nya kepada kita. Dan memberi kita damai sejahtera. Mulai malam, mulai siang hari ini. Sampai Maranatha Tuhan datang untuk kalian kedua. Berkat itu yang sudah Tuhan tetapkan termeterai. Jadi dalam kehidupan kita. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah menerima berkat Tuhan, mari ucapkan syukur. Dan kita sama-sama berkata, amin. Puji Tuhan. Silakan saya serahkan kepada yang bertugas. Ya. Terima kasih untuk hambanya Ibu Diana untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih untuk Pak Teddy untuk pelayanannya siang hari ini. Untuk teman-teman yang mendukung pelayanan POPM bisa mentransfer ke BCA 4580352559 atas nama Ibu Sulistiana Harjanti dan Makmuria Wijaya. Terima kasih kehadiran teman-teman siang hari ini. Kami undang kembali untuk hadir minggu depan hari Jumat di jam yang sama. Link sudah kami buka jam 11.30, jadi bisa join bersama-sama dan boleh ajak rekan-rekan atau keluarga dan lain sebagainya. Terima kasih teman-teman semuanya. Ya, kita boleh tutup ya. Silakan tutup. Terima kasih untuk Ibu Diana. Terima kasih Ibu Diana. Terima kasih Ibu Diana. Tuhan berkati semuanya. Amin. Saya Iren semua. Terima kasih semuanya.